Shalom Victory Generation, apa kabarnya? Masih baik-baik aja semua, amin. Seminggu ini terjadi, apapun yang kita lewati seminggu ini, kita percaya bahwa Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Apapun yang terjadi seminggu ini, masalah apapun, pikiran apapun yang menghadang kita, kita gak boleh keluar kemana-mana, mungkin pusing, rasa mumet di dalam rumah. Tapi percaya, ada satu roh sukacita, roh penghibur hati, itu hanya Roh Kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Hari ini adalah saatnya. Bapa, hamba undang hadirat-Mu penuh Bapa di tempat ini. Penuh Bapa bagi setiap orang-orang yang menonton ini Tuhan. Di dalam hatinya Bapa, dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horapatapanya shekelaraya rabase. Horaya rabase ke nama ya rabaya lara sheke nama mama ya rabase. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita bangun jiwa kita bangun roh Dia. Kita bangun roh kita untuk menyembah Dia. Horatakan nama ya rabase. Allah yang ajaib, Bapa Kau setia, oh Bapa Kau mulia. Kami mau dekat padamu, kami bawa diri kami kepadamu. Inilah saatnya Tuhan, ini waktumu Bapa. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Ia Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh lidah, seluruh lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Ia Tuhan Juru Selamat. Pakailah setiap anak-anak muda Bapa, anak-anak muda yang berapi-api Tuhan. Pakai kami Tuhan, saat dunia kebingungan Tuhan. Tapi kami tahu kami gak pernah kebingungan. Karena kami ada tujuan, kami ada harapan. Ada Roh Kudus memegang hati kami. Ada Bapa yang di depan kami dan kami di belakangnya. Sehingga kami tidak pernah bingung. Karena jalan kami adalah jalan yang pasti, menuju ke dalam keselamatan. Mari kita bawakan satu lagu, Mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan, datang di hari ini Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan, kami minta maaf Tuhan jika ada dosa kesalahan kami Bapak yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan, kami bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau insafkanlah hati kami Bapak, pulihkanlah hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Bila ku buka mata, katakan dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung, ku tersanjung. Katakan sekali lagi, bila ku lihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
Kulihat hidupku dan karya tangan. Tuhan, kami tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan kau ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dengan hati, sepenuh hati, dan ku ingin mengenalmu. Yes Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam semua yang kami kenal. Karena tiada satu kasih pun, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita sembah Dia. Kami mau menjadi penyembahmu Yesus, karena tiada yang sepertimu, tiada yang melebihi kasihmu. Sungguh tak terselami, kami bangga punya Tuhan sepertimu. Kami bangga punya Yesus sepertimu. Sebab Kau sungguh baik, terahmat baik. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Merasikan nama Mama ya Rabase. Terima kasih Yesus, Kau sungguh mulia, ajaib dan mulia. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Bapa. Kami butuh Kau lebih lagi. Semua yang baik dalam hidupku, itulah kasih-Mu. Kau beri kesempatan yang katakan karena semua yang baik dalam hidupku, itu semua karya, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi.
mustahil bagi seorang untuk bangkit dari matinya. Tapi Engkau membuktikan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Yesus tiada yang mustahil. Bahkan Engkau menerima setiap orang-orang yang menghujat Engkau. Kau gak pernah menghakimi orang. Kau selalu Allah yang adil. Ketika seorang perempuan berzina, ketahuan berzina, orang-orang yang melemparinya dengan batu. Tapi Engkau menunduk, lalu berkata, siapa yang gak berdosa lempari. Dan tiada satu orang pun yang tidak berdosa dalam dunia ini. Tiada satu orang pun yang bisa menghakimi kami. Karena setiap kami adalah sama, kami berdosa. Tapi kami tahu Engkau tidak berdosa. Kau mengenal kami, Kau mengetahui siapa kami. In the first place, di hari pertama kami lahir ke dalam dunia ini Tuhan. Kau tahu siapa kami, Kau tahu masa depan kami, Kau bentuk kami Tuhan. Kami jatuh ke dalam dosa, tapi Engkau mau berkata, mari anak, mari yang letih lesu, datanglah kepadaku. Kau selalu menerima anak-anakmu dengan tangan terbuka. Haleluya. Jesus, orasiknya namanya. Hosena, be lifted higher.
heart, come on, say it like you believe it. Let our King be lifted high. Come on, say it. Hosena, katakan Hosena. Hosena, berikan kemuliaan bagi Dia. Horabaya sekeraya namase. Haleluya. Let our King be lifted high. Highest and the higher. Highest than this world. Biarlah Engkau ditinggikan Tuhan di seluruh bumi Tuhan. Biar lihat bangsa negara ini Tuhan. Seluruh dunia bisa tahu Yesus Kristus ya Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami ini memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar apa yang mau terjadi, terjadilah sesuai dalam kehendak-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang ambil alih. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Beracalah apa yang Kau melakukan, lakukanlah. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Engkau mau Tuhan Roh Kudus. Kami mulai ibadah dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menonton. Kita katakan amin. Mari semangat ya semua, amin. Kita percaya bahwa Jesus you be lifted highest. Dia lebih tinggi daripada segala apapun karena Dia lebih tinggi dan Dia telah bangkit. Kita adalah anak-anak pemenang. Kita anak-anak yang hidup di dalam kesejahteraan. Kita adalah anak-anak hidup dalam pengharapan. Karena itu kita lebih dari pemenang, amin. Mari kita akan satu pujian, lebih dari pemenang. Kuasa darahnya, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Lebih dari pemenang. Itu iman kami Bapa. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah Yesus yang tidak pernah terbayarkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan dengan iman, kita apa? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan dengan iman, kita siapa? Jadi pemenang. Haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagilah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang saudara saya katakan dengan iman, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, amin. Yesus Raja segala
Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja, bangkitlah setiap anak-anak mudamu Bapa. Amin. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Semangat semua, amin. Amin. Gue sih udah keringetan, tapi percaya bahwa Tuhan beri kekuatan. Yes. Keringetan segini pun gak pernah cukup untuk memuji nama Tuhan. Amin. Selalu semangat untuk memuji nama Tuhan. Karena darahnya udah tertumpah, tugas kita hanya untuk memuji nama Tuhan. Karena apa yang terikat di bumi terikat di surga. Ketika kita suka menyembah Tuhan, kita terikat di bumi, kita menyembah Tuhan. Kita akan terikat di surga, menyembah Tuhan. Bersama-sama kita semua, bersama-sama keluarga kita menyembah Tuhan di surga nanti. Amin. Kita bawakan satu lagu, Aku Diberkati. Kita anak-anak Allah, kita anak-anak diberkati, amin. Nyata bagiku, hikmat bajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tangan di atas kepala, diberkati, amin. Aku dilimpahi karena murna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu bagiku, Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah apa? Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sekali lagi, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan apa? Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, oh aku dilimpahi, yes, karena Allah sanggup menyediakan. Oh aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna
anugerah Tuhan bagiku. Walaupun kita nggak ketemu, kita nggak bisa hadir di sini, tapi kita percaya anugerahnya nggak pernah berakhir. Kita selalu diberkati, walaupun circumstances, walaupun ekonomi berkurang, apapun kita percaya kita diberkati. Berkati bukan karena ekonomi aja, tapi sukacita. Kita bisa bernafas. Ada keluarga, karena banyak banget di luar sana yang nggak punya keluarga. Di luar sana banyak banget anak-anak yang bisa makan. Mereka harus minta-minta, mereka harus bekerja. Tapi kita percaya kita masih punya keluarga. Bisa nafas, bisa nyanyi, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bawakan satu kali lagi. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, oh aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Ya Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tiba saatnya kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memasuki persembahan kita juga, untuk memasuki firman Tuhan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa berilah maka kamu akan diberi. Karena firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu memberi, jangan mau diberi. Mari kita berdoa untuk bagi semua yang ingin mau persembahan. Nanti ada di layar semua, bisa di screenshot untuk dicatat untuk mau persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau telah adakan kami semua karena kasih anugerah-Mu. Kami ingin memberi sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Ini adalah uang dari-Mu dan kami persembahkan juga untuk-Mu, oleh-Mu dan semuanya bagi-Mu. Biar uang ini Bapa, biar yang kami beri ini Tuhan, mungkin gak seberapa, tapi dengan hati kami memberi Tuhan. Seperti pemberian janda Tuhan. Engkau gak melihat banyaknya, Engkau gak melihat apa yang dia beri, tapi Engkau melihat hatinya memberi dengan sungguh-sungguh. Inilah Bapa, hati kami Tuhan. Kami memberi dengan sepenuh hati kami. Karena yang Kau pimpin Tuhan, Kau berkati kami sesuai dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bawakan satu persembahan. Mari kita bawakan satu lagu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat dengan seluruh bahkan seluruh pengabdi yang ku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Mari kita semua katakan, sungguh besar, haleluya, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah Bapa kami akan pergi Tuhan? Kemanakah kami akan menjauh Tuhan? Akhir-akhir semua itu kembali kepadamu Tuhan. Kau memang kasih free will ke dalam hidup kami Tuhan. Tapi tetap Tuhan, pada saat penghakiman nanti itu semua kembali kepadamu Tuhan. Yang kami bisa bawa hanya hati kami, hanya hidup kami Bapa. Ini Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Kami berterima kasih pada hari. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau akan seluruh pengabdian, akan seluruh yang ku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bawakan satu lagu sekali lagi dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau satu-satunya sahabatku. Dan kau dekat dengan seluruh pengabdian kami Tuhan, akan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagu ini
resapi bahwa pengorbanannya, segala pengabdian kita nggak pernah cukup untuk membalaskan. Kebanyakan kita selalu meminta, Tuhan kenapa selalu ini, kenapa ini, kenapa ini. Tapi Tuhan, dia nggak pernah menuntut balik. Tuhan nggak pernah berbicara, mana pemberianmu yang harus Engkau berikan kepadaku. Tuhan nggak pernah menuntut kita, tapi kita selalu menuntut Tuhan. Mari kita sadar bahwa sungguh besar pengorbanannya dulu. Gak akan pernah satu orang pun bisa mati untuk kita. Tidak ada orang, tidak ada yang pernah, tidak ada pernah satu orang bisa menyentuh hati kita, bisa mendamaikan hati kita. Kalau kita sudah dapatkan damai dari Roh Kudus, ketahuilah gak ada yang bisa mengalahkan. Mari kita undang Roh Kudus. Mari kita berkata, Tuhan, Roh pendamai, mari damaikanlah hati. Rasakan damai itu masuk ke dalam hati. Rasakan. Bila Roh itu masuk ke dalam hati, mari sadar. Mungkin kita banyak meninggalkan Tuhan di hari-hari kita. Terlalu sibuk dengan masalah sekolah kita, masalah kerjaan kita. Tapi Tuhan gak pernah bicara kita bahwa mana. Tapi kita selalu berbicara kepada Tuhan. Tuhan mana. Kita selalu menagih janji Tuhan. Ketahuilah janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan lupakan. Tapi kebanyakan janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau nyembah Engkau. Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan, aku mau saat teduh. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Tapi kebanyakan kita gak melakukan itu. Mari kita bertobat. Ketahuilah sungguh besar. Sungguh besar. Mari kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besarnya, sungguh besar ya sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Jangan batasi dia berbicara. Tak terselami bagi sungguh indah. Dalam untuk dimengerti.
selami kasih-Mu, begitu dalam sangat dalam, tak pernah kuduga. Kasih-Mu begitu dahsyat, Roh-Mu begitu ajaib. Roh Kudus yang manis, jamah hati kami, ubah hati kami. Yesus, Bapa ajaib, Yesus sungguh setia. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, Yesus. Selami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan baginya. Haleluya Tuhan. Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak dibanggakan. Tiada yang seperti-Mu, tiada pernah bisa seperti-Mu Tuhan. Banyak di dunia mengecewakan kami, banyak di dunia menyakiti hati kami, tapi kami percaya Holy Spirit my best friend, Roh Kudus sahabat sejati kami. Firman-Mu berkata Tuhan di Yohanes, Engkau tidak lagi kuanggap hamba, tapi Engkau adalah sahabatku. Itu firman-Mu di Yohanes Tuhan. Kami enggak lagi hamba dosa, kami enggak lagi hamba yang diperbudak dalam dosa segala macam pikiran, tapi kami telah dibarui. Karena pengorbanan-Mu begitu besar, karena pengorbanan-Mu begitu ajaib. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Aku benar-benar senang Tuhan, hamba besar benar-benar bisa merasakan hadirat di tempat ini Tuhan. Biarlah semua orang-orang yang menonton ini juga mentransfer hadirat-Mu juga ada benar-benar ya Tuhan. Bekerjalah Tuhan, hamba percaya Tuhan. Manusia terbatas tapi Roh Kudus tak terbatas ruang dan waktu. Manusia bisa gak berpapasan, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Terima kasih akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih akan jiwa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang Engkau telah ubahkan bagi kami. Benar-benar saya gak bisa mengimajinasikan. I can imagine Lord, betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Hamba berterima kasih, mengucap syukur Tuhan. Benar-benar hanya karena kasih-Mu Tuhan, benar-benar bisa membuat aku nangis Tuhan. Karena kasih-Mu doang yang bisa menyentuh hatiku. Semua anak kasih-Mu Bapa, biarlah semua orang bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Gak hanya aku, tapi orang-orang Tuhan. Biarlah banggi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dan berdiri seluruhnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kepresidenan Tuhan, segala kementerian, kepemerintahan Tuhan. Bapa, masyarakat sekarang mengikuti kata pemerintah Tuhan. Kiranya Engkau berhikmat kepada pemerintahan Tuhan, kepada kementerian, kepada kepresiden Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, segala roh-roh yang mengganggu Tuhan, kepemerintahan, kepresiden menyerang Indonesia Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking, hamba lawan kuasanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu memegang Indonesia. Berhikmat Tuhan, marifat akal budi Tuhan, kepada Indonesia, kepada segala kepemimpinan Indonesia Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan di Indonesia Tuhan. Karena ada hamba Tuhan Bapak yang bernubuat Bapak bahwa di Indonesia
itu adalah anak-anakmu dibangkitkan. Pertama kali Pantai Kosta ketiga adalah di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah Aziza Street. Itu adalah Indonesia Tuhan. Yang kau mau menangkan Tuhan. Sehingga anak-anakmu mau tergila-gila, mau bakar Bapak, terbakar semangat untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tuhan. Jangan biarkan ini berlalu Tuhan. Jangan biarkan kasih-Mu berlalu. Jangan biar luputkan Tuhan kasih-Mu berlalu. Biarlah segala roh-roh yang ingin mengganggu setiap anak-anak-Mu, Kau tengking Bapak, Engkau hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau peringatkan setiap anak-anak-Mu Bapak yang menjauh daripada-Mu Tuhan. Lebih baik Engkau peringatkan Tuhan daripada Engkau biarkan kami menjauh. Kami mau Tuhan Kau tegur. Karena firman-Mu dari Bapak Gembala tadi Tuhan. Berbahagialah orang yang ditegurnya Tuhan. Kami mau Tuhan Kau tegur. Dengan kasih-Mu Tuhan. Dengan lemah lembut. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Juga beri pimpinan-Mu Bapak, beri hikmat-Mu Bapak kepada Tante Pris Tuhan. Yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Sebagai hamba-Mu Bapak. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang terkeluar dari mulutnya itu benar-benar sesuai dalam kehendak-Mu Bapak. Bukan apa yang ia mau, tapi apa yang Engkau mau. Biarlah semuanya memuji nama dan memuliakan nama-Mu. Hamba telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan. Amin. Victory Generation, terima kasih sudah sampai menonton di pertengahan ibadah kita. Nah, tiba saatnya untuk mendengarkan pengumuman untuk jadwal minggu depan tanggal 4 Oktober 2020. Seperti biasa kita ada Victory Generation di YouTube channel Gereja Victory setiap hari Minggu jam 7 malam yang akan dibawakan oleh WL Tarina, firman Tuhan oleh Bapak Hendra, Om Hendra, dan moderator oleh Lydia. Sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you. Victory Generation. Ketemu lagi bersama saya Rebecca dan Saya Reynold. Dan di tengah-tengah kita nih siapa sih? kita kedatangan sama Tante Pris. Tante Pris. Hari ini kita mau ngomongin apa sih Tante? Hari ini kita mau menceritakan tentang be a best friend. Be a best friend. Cara Wow. menjadi sahabat ya bahasa Keren Indonesianya. banget. Nah, gimana Tante? Kenapa orang hidup membutuhkan seorang sahabat? Kira-kira kenapa Tante? Iya, manusia kan adalah diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Jadi setiap kita itu tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Artinya kita membutuhkan orang lain gitu. Jadi ya, kita hidup ini manusia itu makhluk sosial, butuh teman, butuh komunitas. Sekarang ini orang merasakan dunia ini rame, tapi di tengah keramaian tapi mereka merasa kesepian. Kenapa? Dunia ini sekarang boleh dikatakan rusak gitu kan. Benar banget sih. Dunia sibuk dengan kesibukannya sendiri, dunia sibuk dengan pekerjaannya sendiri sehingga banyak orang merasakan kesepian di tengah keramaian. Nah, oleh karena itu, itulah artinya bahwa manusia tidak akan maksimal, manusia tidak akan bahagia tanpa orang lain. Nah, sejak ada Adam Hawa pun, Adam diciptakan pertama kali oleh Tuhan di Taman Eden, dia pun tidak merasa bahagia sekalipun Tuhan sudah menciptakan banyak binatang-binatang, pohon yang indah buat dia berteman, tapi dia merasa aku tetap kesepian. Kenapa? Karena dia membutuhkan seorang teman yang sepadan, serupa, segambar dengan dia, dan akhirnya Tuhan menciptakan Hawa buat Adam seperti itu. Nah, saudara, di dunia ini mungkin kita punya teman yang bisa diajak ketawa, diajak cekakak, cekiki, kita bisa ajak, mungkin punya teman yang bisa diajak untuk shopping, berjalan bersama, kita bisa arisan bersama. Senang-senang lah ya. Tapi kita tetap membutuhkan satu sahabat yang bisa diajak untuk curhat, untuk berbagi. Kita membutuhkan seorang sahabat yang bisa dipercaya ketika kita menceritakan privasi kita, dan privasi kita itu enggak kemana-mana. Seperti itu sih. Nah, ada lagi, pergaulan itu sangat menentukan masa depan.
kalian seperti kalian ini gitu kan. Kalau pergaulan yang baik itu akan membawa dampak yang positif dan mempengaruhi masa depan. Tentunya masa depan itu jadinya Kacau. tidak Susah. kacau dong. Kalau persahabatan yang baik, Oh, pergaulan persahabatan yang baik. baik, Oh. Jadi lebih Heeh, baik. Jadi lebih jadi baik. masa depan kan ada harapan. Iya, salah. lebih cerah, lebih cerah. Ya, seperti itu kan ya. Kalau kita masuk dalam pergaulan yang tidak baik, bersahabat dengan orang yang tidak baik, itu akan membawa dampak yang Tidak baik. iya, tidak Rusak baik, ya. negatif. Dan mempengaruhi masa depan itu otomatis seperti apa tuh? Kan? Otomatis kita jadi jatuh ke dalam dosa. Iya. Seperti kata Firman kan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya, jadinya ya sepertinya kurang ada harapan ya. Oleh karena itu ya pintar-pintar memilih, pintar-pintar memilah dalam pergaulan, persahabatan dalam kehidupan kita ini. Benar? Kalau soalnya betul sekali. kumpulan persahabatan ini yang jahat pun juga punya sahabat kan, Iya. punya Iya, perkumpulan. benar, Yang benar. baik juga punya. Jadi kita tinggal milih, lu mau masuk yang baik atau masuk yang jahat. Ya otomatis kita yang ada di sini, kita sudah memilih yang Yang baik. baik. Iya, seperti itu. Nah, saya juga mau tanya, kalau seperti Eno, pengennya persahabatan seperti apa sih? Kalau sahabat sih bisa ajak ketawa, misalnya ajak senang, susah, sedih. Ya, tapi menurut aku kalau sahabat diajak susah, sedih itu agak sedikit susah sih cari di dunia ini jujur. Kalau dalam pribadi aku ya, jadi aku cuma ada satu sih, biasa aku cerita aja sama Tuhan, cerita sama Roh Kudus. Karena di dalam hati aku cuman ya ada Tuhan doang, karena ada banyak temen yang bisa aku ajak ketawa, banyak banget jadi temen aku, banyak banget yang pengen jadi temen aku, tapi sedikit yang bisa masuk ke dalam lingkaran aku loh, maksudnya Iya. dalam circle-nya aku gitu, karena nggak semua orang bisa aku jadiin sahabat juga gitu kan. Iya, benar. Terus kalau Eca bagaimana? Kalau menurut aku agak berbeda sih sama Ena Tante. Iya. Karena kalau menurut aku Tuhan itu mengirimkan kita sahabat yang kalau misalnya kita cerita ke sahabat kita, Iya. Tuhan akan kasih kasih pesan untuk kita lewat sahabat kita gitu. Iya, benar, bisa Nah, juga. jadi kalau menurut aku pengennya sahabat yang menjadi penolong pastinya. Yang kalau misalnya kita cerita tuh nyambung, enak Benar. diajak ngomong. Jadi terlebih juga yang mengenal Tuhan juga. Jadi kita Iya, kalau ngobrol benar. pasti Sepadan gitu. sepadan. Sepadan dan selaras gitu kan. Iya, Jadi benar. dia pasti kasih kita masukan yang berkenan juga di hadapan Tuhan dan pastinya dari Tuhan juga sih Tante. Iya, dua-duanya good sih, bagus sih ya. Yang kita mau menceritakan ke Tuhan juga itu baik gitu. Menceritakan ke sahabat juga, kalau sahabat yang tepat itu juga baik. Dan sama-sama artinya manusia hidup itu saling membutuhkan. Iya, betul. Nah, Tante, apa sih ciri-ciri sahabat yang baik itu, Tante? Nah, kita ada 3 sih ciri-ciri sahabat yang baik gitu. Saya menjelaskan ya. Seorang sahabat adalah seorang yang berada di saat yang tepat. Kita baca di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 4. Eno yang baca. 1 Samuel 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 4. 20 ayat 1 sampai 4. Oke. Oke. Ayat 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 4, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat, apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh, ingatlah. Ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakan kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu akan kulakukannya bagimu. Iya. Nah, di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 4 ini menceritakan persahabatan
Daud dan Yonatan, bahwa persahabatan mereka itu sangat akrab gitu. Di saat ketika Saul merasakan kesesakan, dia merasakan orang di sekelilingnya itu sudah enggak ada lagi orang yang di dekatnya itu, enggak ada yang mau sama dia. Dia merasakan kesukaran yang besar, dan di sini menceritakan bahwa dia merasa selangkah lagi aku ada di alam maut dan siapa yang mau menolong aku. Daud ini sangat ketakutan karena Saul mau membunuhnya. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan disitulah kehadiran Yonatan itu sangat berarti buat Daud. Dan Daud bisa mencurhatkan segala isi hatinya, apa yang dialaminya. Dan dia bisa mengatakan berbagi segala hal kekhawatiran yang dia alami saat itu, seperti itu. Dia berkata kepada sahabatnya, dan Yonatan sungguh menanggapinya, dan Yonatan sampai berkata, baik Daud, apa yang menjadi keinginan hatimu? Dan aku akan lakukan buat kamu. Apa sih yang ingin kamu aku lakukan? Aku yang bisa bantu buat kamu sehingga kamu merasa tidak mengalami masalah yang terlalu menyesakkan kamu, sehingga kamu lebih tidak takut dan bisa menenangkan hatimu. Nah, inilah Yonatan sama Daud ini, mereka adalah satu persahabatan. Di sini menceritakan mereka adalah persahabatan yang sangat akrab, sangat erat, sehingga dia bisa saling merasakan apa yang dirasakan sahabatnya, betul ya. Nah, coba lagi kita baca di Amsal 17 ayat 17. Aku yang baca ya. Iya. Amsal baca. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Baik. Nah, seorang sahabat memang harusnya begitu, kita menaruh kasih terhadap sahabat kita di setiap waktu, dan kita menjadi seorang saudara ketika saudara kita ada kesukaran, kita siap membantu, seperti itu. Ayat ini enggak berkata bahwa ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ketendang. Ada uang ada sahabat, enggak ada uang enggak ada sahabat gitu. Enggak begitu. Ada uang pacarku sayang, enggak ada uang pacarku tendang gitu kan, enggak seperti itu. Iya, kehadiran kita itu sebagai seorang sahabat harusnya ketika rekan kita, sahabat kita mengalami kesukaran, mengalami masalah-masalah yang begitu menekan kehidupannya, harusnya kita ada di sana untuk dia dan tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Dan kita bisa merangkul dia di dalam kesedihannya. Mungkin kita, apa yang kita bisa bantu, kita bisa tolong, kita tolong dia, seperti itu. Nah, kita lihat lagi, ciri yang kedua yaitu seorang sahabat adalah seorang yang berani menegur dikala ada kesalahan. Kita buka lagi di 1 Samuel 20 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel 20 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel 20 ayat 8 dan 9. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian ini di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan kepadaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Iya. Nah, 1 Samuel 20 ayat 8-9 ini berkata bahwa Yonatan mengasihi Daud dengan kasih Allah. Daud sampai berkata, Yonatan, jika engkau menemukan ada kesalahan padaku, engkau sendiri yang membunuh aku. Dan saya pastikan itu kata-kata perjanjian lama, kalau orang salah kan dibunuh. Kalau pada masa kini sahabat kita berbuat salah kita bunuh, apa yang terjadi coba? Masuk Masuk penjara. penjara. Masuk penjara. Dan ayat ini masa kini kita bisa artikan, kalau kamu menemukan kesalahan pada sahabatmu, hendaknya kamu menegur dia dengan kasih, seperti itu. Nah, di sini bercerita bahwa Yonatan dan Daud itu saling mengasihi, mereka mengasihi dengan kasih Allah, dengan kasih setia yang Tuhan berikan kepada hidup mereka. Gitu. Kita buka lagi Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Eca yang baca. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata
daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Iya. Nah, zaman sekarang orang itu, ayat ini berkata, orang lebih suka memuji kita daripada menegur. Sebab kenapa? Kalau ditegur, kadang Marah. kadang Gak orang suka bisa gitu. Tersinggung. Iya, Tersinggung. iya kan seperti itu. Enggak semua orang suka. Lu ngapain sih ngurusin gua? Gua bisa urus sendiri, nggak usah tegur-tegur lu lah. Gua lah, lu juga sama gitu kan. Kadang begitu kan ketemu. Iya. Iya, benar-benar. Makanya orang memilih lebih baik memuji. Tapi belum tentu teman seperti ini baik buat kita. Iya. Jadi kita nggak bisa mengkoreksi diri, nggak tahu kesalahan kita ada di mana, sehingga kita tidak menjadi orang yang lebih baik lagi. Berarti kita jadi nggak next level ya Tante? Iya begitu. Jadi karakter-karakter yang buruk itu tidak terbentuk menjadi karakter yang baik gitu kan. Ya Eno ya, iya Eno semakin luar biasa. Karena kan kita hidup harus jadi next level kan Tante? Kita Iya, harus memang harus semakin seperti itu. lebih dekat kepada gitu. Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, ada lagi. Ini tentang sharing ya, nanti Tante tanya pendapat kalian. Oke, Tante. Seorang ibu, dia tanya, Cici katanya, saya nggak dipanggil Tante, saya panggil Cici. Nah, seorang ibu bilang, Ci tolong kasih saya solusi. Orang tua saya suruh saya memilih, jadi kasih dia pilihan. Kalau saya menceraikan suami saya dapat harta warisan. Kalau saya tidak menceraikan suami saya, nama saya akan dicoret di harta warisan itu gitu. Nah, kalau menurut Enok bagaimana sih kalau seorang ibu ini berkata seperti itu? Dia malah tanya saya, padahal dia kan sudah jadi papa mama gitu. Masa orang tuanya suruh dia memilih, kamu mau suami atau mau harta warisan gitu. Sebagai anak, kamu kalau ketika menemukan orang tua seperti itu, apa sih, gimana sih? Kalau aku jujur sebenarnya nggak bisa menghakimi bahwa orang itu kayak apa, kita harus lihat dulu keluarganya kayak apa. Maksudnya kan kalau misalnya keluarganya kacau memang gitu kan, tapi kita bisa omongin dengan baik-baik gitu. Kenapa harus akhirnya harus ada kata-kata perceraian di situ gitu. Jadi menurut aku omongin dulu dengan baik-baik, karena di firman kan ada janganlah bercerai kan. Iya, Kalau itu menentang firman juga, nanti bukannya dapat harta warisan di dunia, di surganya udah nggak dapat harta warisan kan. Iya. Kenapa harus memilih kalau bisa dapat keduanya ya? Iya betul sih sebenarnya Beka. Begitu. Iya kan, itu kan di mana-mana. Eno tuh Cuat tadi. main. Sekarang Eca, sebagai anak, kamu mau pilih harta atau pilih seorang ayah nih, ceritanya kan sebagai anak nih. Kalau kamu, pendapat kamu gimana? Atau yang seperti tadi, mendingan gua dapat dua-duanya gitu kan? Ya kita sih karena kan kalau misalnya ngapain kita harus milih kalau bisa dapat keduanya kan. Nah tapi Betul sekali. Ini memang otaknya Rebecca sekali ini. Iya, dahsyat otaknya. Ini memang Rebecca sekali tapi ya. kalau misalnya emang ada dalam suatu kondisi di mana kita harus memilih, kalau itu kan antara pasangan hidup sama orang tua ya Tante. Iya. Kalau aku sih bakal pilih pasangan hidup, jujur aja Luar nih. biasa. Karena kalau pasangan Ini Evan pasti nontonnya berbunga-bunga Iya, sekali bunga nih. sekali. Aduh ternyata cewek gue setia banget nih tapi gitu. bener dong karena kalau kita ngomong pasangan hidup itu kan pasangan kita sampai mati gitu kan. Iya, benar. Sedangkan kalau Betul misalnya ngomong orang tua itu kan cuma titipan dari Tuhan Iya. yang membesarkan kita sampai kita siap untuk berumah tangga, menjalani hidup sekali. sendiri kan Tante. Iya. Jadi kalau misalnya aku memilih, aku lebih memilih pasangan hidup. Tapi pasti mikirnya, anak durhaka gini gitu kan Tante. Iya. Cuman kalau di lain sisi pasti di mana sih orang tua yang akan orang tua yang nggak akan menganggap anak, kan ada yang namanya mantan istri, mantan suami, tapi kan gak ada yang namanya mantan anak kan Tante. Benar sekali. Jadi kalau emang harus kehilangan harta warisan ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kehilangan pasangan hidup kita dan kita nggak kehilangan orang tua kita. Tuh Gitu sih, guys, Tante. kalau mau cari jodoh, carilah jodoh seperti ini. Mempunyai pikiran amin. seperti ini di dalam Kristus, bukan di dalam klub-klub mana-mana Yes, gitu. kita tepuk tangan dulu. Tuhan kita dahsyat. Luar biasa. Nah,
tante pun bilang saya nggak bisa kasih kamu pilihan gitu loh. Saya nggak mungkin dong menyuruh kamu menceraikan suamimu, memisahkan anak-anak dari ayahnya, menghancurkan, mencerai-beraikan satu keluarga. Itu kan jahat di mata Tuhan. Saya bilang kok ibu ini jangan sampai dia mau memilih harta warisan kan. Saya bilang memang orang hidup itu butuh uang, butuh harta yang banyak. Jadi semuanya cukup, punya BMW, punya Mercy, punya rumah yang gede. Pokoknya punya berlian, mau nggak? Mau kan? Siapa yang nggak mau gitu loh. Itu memang tuntunan hidup. Tuntunan. Kebutuhan hidup dan tuntutan. Iya, yang tuntutan, ya tuntutan. Tuntunan. Iya, tuntutan hidup gitu. Tapi saya bilang harta itu bisa habis. Uang itu bisa habis. Harta warisan gak bisa menjamin masa depan kita, betul nggak? Betul. Roda dunia itu kan terus berputar, ada saatnya orang di atas, ada saatnya orang di bawah, jadi nggak kekal semuanya. Dan saya bilang ibu, mendingan ibu ini banyak berdoa, berpuasa kalau bisa, supaya engkau hatinya tenang. Dan sebaiknya kamu doakan orang tuamu yang sangat tidak bijak, yang coba mencerai-beraikan satu keluarga. Dan itulah, dan akhirnya ibu ini ternyata saya dengar-dengar dia lebih memilih harta warisan. Wah, Sedih ya. sedih banget. Kita mendoakan, benar tadi Eca sudah banyak kasih masukan dan umur se-Eca ini sudah wejangannya yang luar biasa. Wah ini memang Mateng banget nih. Ini dia sudah bersahabat dengan Roh Kudus, jadi banyak yang dituntun. Dan juga Eno juga, aduh, di sahabatnya Roh Kudus sudah luar biasa ya. Iya, luar biasa. Memang kita harus kalau ketika melihat orang salah, kita menegur dengan bijak. Kita menegur itu pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, mempergunakan bahasa yang tepat, menyampaikan dengan kata-kata yang tepat, sehingga setiap perkataan kita, teguran itu, nasihat itu menjadi berkat bagi saudara kita. Amin ya. Kita masuk yang ketiga. Seorang sahabat adalah seorang yang mendorong temannya meraih potensi maksimal. Kita buka di Roma 16 ayat 1 sampai 4. Roma 16 ayat 1 sampai 4. Iya. Oke, Roma 16 ayat 1 sampai 4. Salam, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada orang banyak, juga kepada diriku sendiri. Sampaikanlah salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga kepada semua jemaat bukan Yahudi. Nah, Roma 16 ayat 1 sampai 4 itu adalah Rasul Paulus menceritakan hal bahwa dia punya banyak teman sepelayanan dia. Di situ dia bilang ada Febe, ada Priscilla, ada Aquila. Saya temannya Paulus sebenarnya. Dan kalau kita baca sampai ke bawah, itu sebenarnya teman sepelayanan Rasul Paulus itu kan sangat banyak. Iya. Nah, artinya Rasul Paulus berkata, saya ketika dalam pelayanan saya nggak bisa berjalan sendiri. Saya butuh sahabat-sahabat, teman-teman yang mendorong, mendukung, support agar pelayanan ini berhasil. Dan sampai sekarang kita boleh merasakan pelayanan Rasul Paulus pada perjanjian baru, dan sampai sekarang kita boleh merasakan, kita pun merindukan bahwa ketika kita melayani kita punya satu tim yang hebat, benar? Betul. Nah, ciri khas dari Rasul Paulus ini berkata bahwa dia memandang pelayanan adalah pelayanan tim yang saling membantu, saling mendukung, saling mendorong untuk mencapai potensi yang maksimal. Solid lah ya. Iya, yang solid Solid. seperti itu. Nah, kerinduan kita di sini juga begitu. Tim praise and worship, tim pemusik, dan tim sound sekarang udah jadi satu kesatuan. Benar kan? betul. Kita juga harus saling mendukung, saling membantu, saling mendorong sehingga mencapai potensi yang maksimal dalam melayani Tuhan. Nah,
Saya mau berkata bahwa di dalam keluarga pun seorang anak juga sering bisa mengkritik orang tuanya. Papa, masih banyak kesalahan yang papa lakukan. Seorang anak nggak bisa terima papa. Seorang anak juga bilang, mama, dia mengkritik mama karena mama sering salah. Anaknya 5, mama panggil Rebecca aja dari panggil mulai Yunis, Lydia, bener gak? Gitu. Sama, Tante Pris juga sering, anak-anak mengkritik. Atau sebaliknya orang tua mengkritik anak. Kamu tiap hari cuma main game aja, gak ada bantu. Sedikit-dikit pulang, duit gitu. Orang tua mau banyak mengkritik. Jadi di dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi. Jadi antara orang tua dan anak itu kadang gak bisa bersahabat. Dan seharusnya mereka harus bisa bersahabat. Nah, sebagai seorang anak, saya mau tahu deh pendapat Eno. Bagaimana kamu mendorong sehingga orang tuamu pun mencapai potensi yang maksimal. Sehingga ia menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Kalau aku sih pengalaman pribadi aku aja kan mama papa aku kan aku ada berlima kan, adik aku yang terakhir yang kedua aku sama mama papa. Kita tuh suka ada setiap hari malam itu kita ada mesbah keluarga terus biasa kita ngomong kayak hari ini kamu gimana gitu, terus habis itu aku pasti juga ada bukan dimarahin kayak dikritik, ditegur, kamu tuh kayak gini ya. Terus habis itu kadang-kadang juga kalau misalnya aku tuh di rumah kan karena lagi kuarantini, lagi lockdown di rumah, keluarga aku tuh ngide jadi kayak suka bikin tugas gitu, aku yang nyuci piring. Misalnya Olan ya, adik aku yang nyapu, aku yang bersihin kamar, aku yang misalnya bersihin kamar mandi, nyuci baju gitu-gitu. Jadi kayak suka bagi tugas, terus habis itu kayak mama suka ngasih teguran apa segala macam. Terus habis itu kadang-kadang juga kita mama papaku tuh kebuka gitu sama aku, jadi kayak kasih tahu aja apa yang kamu nggak suka gitu loh. Maksudnya kalau misalnya hari ini ngelakuin salah, kasih tahu supaya kita bisa benar-benar dalam memperbaiki. Jadi harmonis gitu sih kalau biasa sama bapakku, aku dan keluarga gitu sih. Oh, luar biasa. Iya, kalau Eca bagaimana Eca? Sama sih Tante, kalau misalnya kita dalam keluarga lebih baik terbuka aja sih. Terbuka ya. Iya, jadi kadang kan kalau misalnya kita nggak deket sama orang lain, kalau misalnya orang lain kritik kita kan pasti kita merasa apaan sih gitu kan. Ya, kan belum kenal gue gitu. Lu kan nggak tahu gue banget. Nah tapi kalau misalnya kita udah deket sama seseorang, pasti kita kalau misalnya dia tegur, oh iya benar juga ya gitu. Jadi lebih dekat aja sih sama keluarga. Iya, oke. Kalau menurut Tante Pris, masih banyak keluarga, dia ketika dikritik juga belum tentu seperti yang Eno bilang bisa sama-sama sering, oh hari ini kamu lebih baik. Itu kalau ketemu orang tua yang benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi di luar sana masih banyak keluarga yang tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, apalagi bukan dari kepala keluarga, dari papa mama yang lebih mengenal. Dan hal-hal mesbah keluarga ini masih banyak yang belum terjadi kan. Lebih ke diri sendiri aja gitu biasanya. Diri sendiri. Dan sehingga bisa terjadi satu kekacauan gitu. Nah sebagai anak mungkin di luar sana yang ketemu anaknya yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saya sarankan lebih baik kamu terus mendorong orang tuamu, papa, mamamu untuk mencapai potensi yang maksimal. Sehingga mereka menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Nah mungkin ada yang bilang, loh Tan, boro-boro gua mau kasih tahu orang tua saya baru ngomong dia lebih gede mulutnya, lebih besar udah gitu. Z gitu. Dia udah sampai Z gitu, apalagi mama bawel sekali gitu kan. Saya bilang, kalau kamu sudah dekat dengan Tuhan, apakah enggak lebih baik kamu berdoa dan minta ilham dari Tuhan? Tuhan, bagaimana caranya aku harus berkata kepada orang tua saya harus dengan cara apa supaya orang tua saya menjadi orang tua yang lebih baik. Oleh karena itu saya bilang, seorang anak pun belajarlah menjadi sahabat buat kedua orang tua kita. Seperti itu sih. Nah, baik, sampai di situ. Nah, Tante gimana nih? Kan kita udah ngomongin soal sahabat yang baik kan Tante. Nah, kita kan pasti ketemu sahabat itu karena kita dekat. Karena kita ada kesamaan. Antara kesamaan lingkungan, kesamaan kesukaan, ataupun kesamaan hobi, kita menjadi sahabat. Iya benar. Nah, tapi kita tuh punya satu sahabat yang kira-kira
nggak menerima kita tanpa syarat, tanpa kesamaan itu tuh ya apa? Dia itu tetap menerima kita. Itu kira-kira sahabatnya kayak gimana sih Tante? Nah, Nah, kita punya banyak sahabat di dunia ini, tapi kita punya sahabat yang lebih dari sahabat-sahabat di dunia ini adalah sahabat sejati kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. amin. Itulah sahabat kita, Roh Kudus yang menjadi sahabat sejati kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 15. Eno baca. Oke, Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, ayat ini berkata kenapa Tuhan berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena dia seorang Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya, menerima kita tanpa syarat. Dan dia tidak bilang ketika menerima kita, ketika Tuhan bilang, aku menerima kamu kalau kamu kudus dulu, suci dulu, benar dulu. Enggak Bersyarat gitu. lah gitu. Bersyarat seperti dunia. Dunia bersahabat kan bersyarat ya. Tapi kasih Tuhan tak pernah bersyarat. Kalau Tuhan Yesus tanpa syarat, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Nah, di dalam keluarga ini juga seorang papa masih bilang, papa ini nggak bisa terima mamamu kalau mamamu nggak bisa menyenangkan hati papa. Seorang mama masih bisa berkata, mama ini nggak bisa menerima papamu kalau papamu nggak menyenangkan hati mama. Dan mungkin ada mama yang berkata, nak, Eno gitu, Eca, mama ini nggak bisa terima kamu. Bahkan kamu akan kucoret dari harta warisan keluarga kalau kamu tidak mengikuti kata-kata mama. Nah, itu namanya dunia menerima kita dengan syarat. Tapi Tuhan Yesus menerima kita Tanpa bersyarat. Nah, hari-hari ini kita jadilah sahabat buat orang lain. Kita tidak hanya mencari seorang sahabat yang baik, tapi jadikan diri kita sahabat yang baik buat orang lain. Menolong orang. Iya, benar. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami stres, merasa dikucilkan, merasa disingkirkan oleh lingkungannya karena kekurangan kelemahan mereka. Oleh karena itu kita jadilah sahabat ketika kita berada di kampus, ada di sekolah, mungkin ada di pekerjaan kita, dalam keseharian kita, dalam keluarga kita. Kita yang menjadi sahabat buat mereka, menerima mereka apa adanya, menerima mereka tanpa syarat, sekalipun itu bukan hal yang gampang karena kita manusia biasa. Karena Tuhan Yesus menerima kita terlebih dulu, menerima kita apa adanya tanpa syarat. Kira-kira gampang gak sih menurut seorang Eno, kamu menerima keluarga kamu apa adanya tanpa syarat, dan bahkan kamu harus menjadi sahabat ketika hari ini kita tahu firman Tuhan ini bahwa kitalah yang harus menjadi sahabat. Gimana Eno? Ya pasti berat lah, karena manusiawi berat. Karena semua orang kan pasti kalau misalnya kita deketin orang, pasti orang udah ada negative thinking. Karena sekarang manusia kan udah banyak banget tuh yang negative thinking. Karena sekarang manusia udah ada HP. Jadi udah tahu segala macam apapun itu. Termasuk ke keluarga pun, kadang-kadang keluarga pun kan kadang suka walaupun keluarga dekat gitu. Tapi nggak selamanya kita satu jalan gitu, disagree. Karena Firman kan juga berkata bahwa nanti akan saatnya dipisahkan semuanya. Nah, menurut aku sih jujur, karena aku tuh di rumah suka baca-baca Firman, jadi aku suka lihat bahwa kalau misalnya kayak gini berarti harus sendiri. Tapi Tuhan Roh Kudus suka kasih hikmat bahwa nggak harus sendiri. Itu tuh artinya ketika kamu sendiri bersama Tuhan dan pribadi kamu bersama keluarga kamu itu berbeda-beda gitu. Jadi ada saatnya untuk sendiri dan ada saatnya buat keluarga. Tapi kalau misalnya untuk ke keluarga, ya karena Tuhan suruh, karena itu kemauan Tuhan, apa sih yang enggak gitu deh. Kalau aku gitu sih, jadi terima aja walaupun susah, nanti lama-lama pasti juga kita akan kebiasa gitu. Iya. Iya sih, benar sih Tante. Kalau misalnya itu sih pasti kita menerimanya pasti berat ya. Iya. Karena kan butuh pengorbanan juga kan, Tante. Benar. Butuh buang harga juga gitu. Cuman dibalik lagi kalau misalnya keluarga itu titipan Tuhan yang harus kita jaga, dan itu Tuhan kasih ke dalam hidup kita buat kita untuk next level, untuk berkembang gitu Iya, sih. benar. Jadi kita emang susah menerimanya, tapi kalau kita coba menerimanya pasti kita akan next level gitu sih Tante.
Iya, mari sebagai Tante Pris juga kita belajar menerima. Memang keluarga itu kita mau menjadi sahabat, nggak gampang. Kadang tahu-tahu kita mau belajar bersahabat dengan adik kita, koko kita. Ada juga yang berantem tahu-taunya kan. Iya, iya. Kadang perang mulut gitu. Yang satu teriak, yang ciciknya udah sekolah online di kamar, adiknya main game di luar. Udah teriak-teriakan kan, kadang seperti itu. Ya marilah kita sudah tahu firman Tuhan hari ini ya kita belajar menerima mereka apa adanya. Ya kalau memang mereka ada salah kita tegur gitu. Kan tidak harus berperang di dalam satu keluarga. Yes. Jangan Lanjut, iya benar. Kita baca Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, dialah Yesus Kristus Yes. Tuhan. Kita memang punya banyak sahabat di dunia ini. Ada nggak yang mau memberikan nyawa buat kita? Ada sih. Nggak ada ya. Iya. Sekalipun pacar kita, ada pun di TV yang bunuh siapa? Pacarnya. Tusuk dari kan? belakang, Iya, aduh udah bahaya kacau. banget. Dunia ini memang kacau. Kelihatan udah bersahabat, sahabat paling baik. Dari sahabat jadi pacaran, akhirnya bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan, iya, bisa ini. banget, aduh. Jadi saya mau berkata bahwa memang semua sahabat di dunia ini kita kelihatan baik, tapi tetap kita memilih satu sahabat kita yang tidak pernah kita lupakan. Dialah Yesus Tuhan Allah kita. Dia rela berkorban nyawanya di atas kayu salib buat kita untuk menebus dosa kita tanpa melihat status kita siapa kita sebenarnya. Yes. Amin ya. Amin, Tante. Dialah Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita, kekuatan kita, ketenangan kita. Bahkan Roh Kudus itulah sendiri yang menjadi penghibur, penolong dalam kehidupan kita. Itu saja sih. Ya. Oke Tante. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kalau misalnya kita mencari sahabat yang baik, justru kita ke depannya lagi kita harus cari dari sahabat itu kan berarti jadi pasangan kan Tante. Iya. Nah berarti kita harus mencari pasangan yang baik juga. Yang baik. Nah supaya menjadi imam atau menjadi bagian dalam keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang Kristen ya Iya, Tante ya. yang sakinah. Yang iya. Mawadah, marohmah. Nah, jadi kita juga harus cari pasangan yang sepadan gitu kan Tante. Benar, amin. Nah, jadi kalau Seiman misalnya belum tentu sepadan tuh. Nah, iya, Hati-hati ada nih yang seiman belum Rebecca. tentu sepadan. Nah, berarti kita harus cari sahabat walaupun kita mungkin banyak sahabat, banyak teman-teman, tapi kita punya satu sahabat yaitu siapa Reynold? Roh Kudus sendiri. Dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Tante boleh Tante tetap dalam doa. Kita sudah selesai talk show kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan Yesus, Engkau menjadi sahabat kami yang paling setia. Tidak ada sahabat seperti Engkau di dunia ini. Sebab Engkau juru selamat kami, Engkau penolong, penghibur kami di dalam kesesakan. Di saat kami tidak tahu apa yang harus kami buat di dalam dunia ini. Tapi kami punya satu Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendampingi hidup kami, menolong, menopang hidup kami. Sehingga kami menjadi seorang pemuda, pemudi yang semakin hari semakin luar biasa, semakin dipakai Tuhan, semakin dahsyat. Biarlah setiap kami akan belajar menjadi sahabat-sahabat buat orang lain. Sehingga banyak jiwa yang boleh kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Sehingga kami boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah guys, kita udah di ujung pembicaraan kita udah selesai tadi. Terima kasih untuk Tante Pris, sungguh firman yang menguatkan hati kita bahwa lapang dada lah menerima semua orang gitu loh. Kita harus menerima gitu karena Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Kita juga harus menerima orang apa adanya walaupun terkadang suka sakit tapi terima dulu lah Ya, gitu. betul. Ada pengorbanannya dulu. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk nonton Victory Generation setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di YouTube channel Gereja, Victory. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan juga like dan share ke teman-teman kalian supaya jadi berkat. God bless you. Bye.